Eh, ini saya kan saya menggunakan protesa mata palsu ya. Itu selalu mengeluarkan kotoran gitu. Eh, ada nggak solusi buat biar nggak selalu keluar gitu kotoran itu? Mata ibu kenapa emang? Kan dioperasi terus protesannya diangkat terus diganti dengan yang palsu gitu. Nah, dia itu selalu keluar kotoran terus gitu Sensei. Nah, jadi ada nggak biar nggak keluar atau nggak mengurangi gitu. Baik. Terima kasih, itu aja Sensei. Baik, terima kasih Bu Hati atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Khalifah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tadarrus sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya organ panca indera yang terletak di kepala ini seluruhnya dikendalikan oleh kolbu. Seluruhnya dikendalikan oleh kolbu. Artinya gerak mereka, fungsi mereka, materi mereka ini dikendalikan oleh kolbu. Manakala hati yang menyerap dam atau darah ini, kemudian dia tidak mampu mengeluarkan darah, kemudian dia tidak dipompa oleh kolbu, tidak dialirkan oleh kolbu naik ke mata, maka terjadi permasalahan pada mata. Sampai-sampai ada orang yang menangis, kolbu bersedih, air mata menetes. Ini bukti bahwasanya ada hubungan erat antara kolbu dengan mata. Karena kesedihan adanya di kolbu. Akan tetapi yang menetes, air yang menetes adalah air mata. Ya, dan telah kita sebutkan juga bagaimana bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, ketika sedih yang teramat sangat sampai menyebabkan beliau alaihissalam kemudian buta. Ya, kesedihan menyebabkan buta. Ini berhubungan dengan antara kolbu dengan mata. Ya, kemudian qadarullah ketika ditemukan lagi kegembiraan, farhan, kegembiraan Nabi Yakub menyebabkan yakni mujizat Nabi Yusuf juga tentunya. Ya, dan disebutkan oleh para mufassir bahwasanya kebutaan Nabi Yakub itu dikarenakan itu kesedihan yang teramat dalam. Dan gangguan-gangguan yang ada pada mata maka tidak terlepas dari gangguan yang ada pada kolbu. Ya. Artinya gangguan kolbu baik itu emosi yang tidak stabil atau kesedihan yang teramat dalam, hal ini akan dapat menyebabkan kelemahan pada fungsi kolbu sehingga tidak mampu memasok darah ke mata, di mana mata merupakan mata-matanya, atau mata merupakan spionase, merupakan jasusnya ataupun jendela dari kolbu itu sendiri. Ya, sampai-sampai orang terkadang mengatakan mulut kamu bisa berdusta, akan tetapi mata kamu tidak berdusta. Ya, mata kamu mengungkapkan apa yang ada pada kolbumu. Mata kamu mengungkapkan apa yang ada pada isi hatimu. Ya, orang hari ini mengatakan kolbu itu hati. Ya, walaupun sebenarnya kolbu latif sudur, adanya di dada. Artinya ketika kita membahas tentang penyebab permasalahan-permasalahan yang ada pada mata, maka tidak lepas dari bagaimana menguatkan kolbu. Banyak hal. Ya, walaupun ketika seseorang itu sudah diganti, tentunya sesuatu yang tadinya berjalan normal. Kadang-kadang manusia secara dia memandang dari sisi materialistis manusia itu. Jadi ketika ini kita ganti, apakah sirkulasi peredaran darah akan lancar? Tidak tentunya. Tentunya sirkulasi peredaran darah atau rutuba dan seterusnya yang ada pada tubuh manusia atau energi vital, tentunya dia akan berhubungan dengan organ tubuh, tidak berhubungan dengan organ-organ yang palsu tentunya. Ya, tidak berhubungan dengan organ-organ yang di luar organ tubuh kita. Ya, maka ketika terjadi dirubahnya organ tubuh kita, maka akan terjadi permasalahan, pasti itu. Ya, apakah itu dipotongnya tonsil, amandel, atau dipotongnya usus buntu, atau digantinya organ yang ada pada tubuh kita, yang dimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan mata ini memiliki 7 jaringan, yang besar maupun yang kecil, yang lembut, yang manakala salah satu saja kemudian terputus maka akan tidak bisa melihat. Ya, disebutkan dalam kitabnya. Dan ini dikendalikan semua oleh kolbu.
Ya, maka untuk membersihkan bagaimana mata itu dikuatkan, maka tidak lepas dari penguatan terhadap kolbu, walaupun tetes mata tentu diperlukan. Ada beberapa orang yang menggunakan, dan secara pengalaman maupun penelitian, ya, madu sering digunakan sebagai obat tetes mata. Ya, kemudian juga untuk menguatkan dari sisi dalam, yakni dengan cara menguatkan kolbunya. Banyak cara. Ada bisa juga menggunakan wortel yang diparut kemudian diminum setengah gelas dalam setiap harinya, atau bisa juga dengan jus bayam kemudian setengah gelas setiap harinya. Ini juga banyak digunakan. Atau bisa juga menggunakan daun pepaya, ya, kemudian direbus 1 bilah daun pepaya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kemudian disaring, diminum pagi dan sore. Bisa dipilih salah satu. Nah, ini bisa juga membersihkan dan memperlancar siklus hubungan antara kolbu dengan jaringan-jaringan sampai kepada mata. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa lainnya selanjutnya.